Halo halo Besti, masih bersama Mimin di sini. Jangan lupa untuk tonton ya. Bab 29. Nicholas Carson memaksa James dan Wendy untuk makan malam bersama di rumahnya. Maka James pun menerima undangan makan malam itu dengan senang hati. Dia berpikir mungkin Papa Wendy alias Laura ini bisa mulai menerimanya sebagai calon menantu. Makan malam berjalan dengan lancar. Laura mengambilkan berbagai menu yang telah disiapkan juru masak keluarganya yang terhidang di meja makan bundar itu. James pun memakan apapun yang Laura hidangkan di piringnya tanpa protes sedikit pun sekalipun perutnya hampir meledak karena kekenyangan. Sepanjang makan malam Nicholas Carson dan Louisa mengamati pasangan muda di hadapan mereka dengan teliti. Sebenarnya James dan Wendy sangat serasi, pikir mereka. Wendy tidak menutup-nutupi perasaannya pada James, dia begitu perhatian melayani James. Sedangkan James juga menanggapi perhatian Wendy dengan begitu manis, mengucapkan terima kasih, menatap Wendy dengan lemot dan tersenyum dengan wajahnya yang tampan serta imut itu. Sesekali berbisik pada Wendy sambil merangkul bahunya dan tertawa bersama Wendy, entah apa yang mereka bicarakan. Nicholas Carson sebenarnya hanya ingin puterinya bahagia. Apakah itu berarti dia harus menyetujui hubungan Wendy dengan James yang masih begitu muda belia ini? Ayo kita pindah ke ruang keluarga James, Wendy, Lou, ajak Nicholas pada mereka bertiga. James menggandeng tangan Wendy seraya berjalan ke ruang keluarga. Mereka pun duduk berdekatan di sofa. James merangkul pundak Wendy sehingga tubuhnya bersandar di dada James. Nicholas berdehem dan bertanya pada James, setelah lulus dokter hewan nanti rencananya kamu mau ngapain, James? James menjawab spontan sambil menatap lurus ke mata Nicholas. Saya ingin menikah dengan Wendy, Om. Nicholas terkekeh mendengamnya dan berkomentar, dasar bocah. Wendy pun berkata pada James, maksud papaku, kamu mau kerja apa setelah lulus dokter hewan, baby boy? James mencubit hidung Wendy dan tertawa berkata padanya, tapi itu cita-cita terbesarku sayang, menikah denganmu. Louisa yang duduk di sebelah Nicholas pun tertawa berderai mendengar kata-kata James. Astaga James, sepertinya kamu berhasil menjadikanku pendukungmu. Wen, cita-cita James itu mulia sekali. Dia ingin menikahi putri kesayangan Mama. Wajah Wendy merah seperti kepiting rebus. Mama lebay ah. Tukas Wendy malu dan menyembunyikan wajahnya di dada James. James mengecup puncak kepala Wendy sambil tersenyum geli. Hei kalian ini, Papa tanya serius. Kan gak banget kalau Wendy aja profesor, terus suaminya luntang-lantung sehabis lulus pendidikan dokter hewan, ujar Nicholas meluruskan pertanyaannya lagi. James pun menjawab lagi, saya mau sekolah lagi Om, lanjut $2 dulu. Lantas kamu bagaimana mau menafkahi putri saya kalau tidak bekerja? Asteris kejar Nicholas lagi. James membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa kartu debitnya. Di sini ada total saldo sekitar 3 miliar, kalau Om takut saya bohong besok akan saya kirimkan printout buku rekening bank milik saya. Kalau masih kurang banyak, ada beberapa sertifikat properti juga yang terdaftar atas nama saya dan juga saham beberapa perusahaan terbuka yang saya miliki di RDN kalau tidak salah ingat, equity terakhir nilainya hampir 5 miliar. Nicholas tampak cukup terkejut mendengar jawaban James. Pemuda di hadapannya ini mungkin lahir dengan sendok emas di mulutnya. Dia merasa agak bersalah sudah menyinggung James dengan menyudutkannya tentang caranya menafkahi Wendy. Pa, sudahlah, jangan mencecar James lagi. Mama rasa dia benar-benar menyayangi Wendy, ujar Louisa seraya menepuk-nepuk tangan suaminya. Aku sampai lupa James, kartu debitmu yang kamu pinjamkan ke aku sebelum berangkat ke Thailand masih ada di dompetku, kata Wendy yang hendak bangkit mengambil tas tangannya, tapi James menangkap pinggangnya dan membuat gadis itu terduduk di pangkuannya dengan wajah merona. James jangan begini, aku malu di depan papa mamaku, bisik Laura sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya.
Nicholas pun kehilangan kata-katanya saat melihat Wendy duduk meringkuk di pangkuan James. Bocah itu benar-benar gila. Berani benar bermesraan dengan puterinya di hadapan papa mamanya. Louisa tertawa terbahak-bahak dan berkata pada suaminya, "Sayang, dalam hal nyali kau sungguh kalah jauh dibanding James. James, panggil aku mama mertua. Aku mendukung hubungan kalian. Hanya satu pesanku padamu, jangan satu kali pun kamu menyakiti hati puteriku." James merasa sangat bahagia mendengar restu dari Mama Wendy. Dia pun menjawab, "Tentu Mama mertua, saya pasti akan menjaga Wendy dan tidak akan pernah menyakiti hatinya." Nicholas merasa kalah telak kali ini. Dia pun berkata pada James, "James, mungkin aku perlu bertemu dengan ayahmu dalam waktu dekat. Apa kamu bisa menyampaikan pada beliau?" James merasa ujung matanya berkedut. Dia penasaran apa tujuan Nicholas ingin bertemu dengan papinya. Tapi biarlah toh papinya sudah berjanji akan merestui hubungannya dengan Laura, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. "Baiklah, Pak. Saya akan sampaikan ke papi," jawab James singkat. James tidak mau menurunkan Laura dari pangkuannya, dia malah memeluk pinggang Laura dengan erat dan mencegahnya beranjak kemanapun. Laura mencubiti lengan James dengan gemas. "Kamu seperti kucing kecil, sayangku. Kenapa kamu mencakari lenganku?" "Hahaha," ujar James mengkodai Laura yang wajahnya terus merona karena malu dan nyaris menangis. Louisa meledak dalam tawa mendengar komentar James barusan. Puterinya tampaknya sangat malu dan berusaha melepaskan diri. "Ah, sudah malam, kalian pulanglah. Hati-hati di jalan," kata Nicholas Carson sembari bangkit berdiri meninggalkan ruang keluarga menuju ke kamarnya. "Sabar ya, James. Mungkin papanya Wendy butuh waktu untuk memberikan restunya. Ayo kuantar ke depan," ujar Louisa pada James dan mengantar pasangan muda-mudi itu ke teras depan rumahnya. Laura berpelukan dan mencium pipi mamanya. James pun melakukan hal yang sama seperti Laura. Dia sangat menghargai kebaikan Louisa malam ini. Tapi dalam pikirannya, James masih punya satu tantangan lagi, yaitu menaklukkan Nicholas Carson, papa Laura yang keras kepala itu. James pun mengendarai Fortuner putihnya menuju ke apartemennya. Dia ingin mengajak Laura menginap di tempatnya malam ini. James tidak tega mengatakan di hadapan papa mama Laura tadi kalau sebenarnya hubungannya dengan Laura sudah melebihi sepasang kekasih. Mereka adalah pasangan berbagi ranjang sekalipun memang tidak pernah bersetubuh. Tapi ini pun sebenarnya cukup salah di dalam budaya Timur. Laura tertidur selama perjalanan pulang ke apartemen. James tahu kalau aktivitas Laura di kampus sangat padat. Dia pun membiarkan Laura tertidur. Sebenarnya karena hubungan mereka yang penuh dengan rahasia inilah yang membuat James memutuskan untuk tinggal bersama. Waktu kebersamaan mereka sangat terbatas dalam sehari karena dari pagi sampai sore kadang juga sampai malam, Laura harus bekerja di kampus sedangkan James sibuk dengan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Di kampus jangan harap Laura mau bermesraan dengannya, disentuh pun dia tak mau sama sekali. Laura takut bila mana hubungan mereka diketahui oleh pihak kampus maka dia akan kehilangan pekerjaannya. James akan mendiskusikan hal ini dengan papinya yang jauh lebih berpengalaman. Apakah mungkin bila dia menikahi Laura sebelum lulus sarjana S1? Dia tidak takut nikah muda. Lebih menakutkan jika dia harus kehilangan Laura, pikirnya lagi. Dia harus segera menghubungi papinya.